Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman sekalian yang sedang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi aksi nyata saya dengan topik Merdeka Belajar. Di dalam topik ini ada 5 modul yang kita pelajari, di antaranya mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, modul kedua mendidik dan mengajar, modul ketiga mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, modul keempat mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, dan yang terakhir pendidikan yang mengantar keselamatan dan kebahagiaan. Kita beranjak ke modul 1, yakni tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Oke, yang pertama ada 3 poin di sini. Yang pertama adalah sebagai guru itu kita harus terus belajar agar bisa menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Maksudnya apa? Sama halnya ketika kita berperang. Ketika kita berperang, apa yang kita butuhkan? Tentu senjata. Senjatanya yang harus ada pelurunya. Peluru di sini diartikan sebagai pemahaman kita terhadap materi yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Artinya apa? Ketika kita berada di kelas, tentu kita tidak ingin sebagai guru kita tidak bisa menjawab pertanyaan murid-murid. Jadi modalnya apa? Ya belajar. Makanya guru itu harus juga ikut belajar, bukan hanya murid. Tentu sebagai persiapan ke dalam kelas maka akan ada namanya modul ajar. Yang kedua, manusia merdeka yaitu manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri, baik secara lahir maupun batin. Artinya dia tidak tergantung kepada orang lain. Di sini dapat dimaknai sebagai manusia, guru itu kan harus selalu tahu. Jikapun tidak tahu, kita harus mencari tahu. Kalau kita sudah tahu, kita akan mencoba. Kalau sudah mencoba, kita akan bisa. Kalau sudah semakin bisa, tentu kita sampai kepada titik yang namanya mahir. Nah, diharapkan sebagai guru untuk menghantarkan pendidikan yang berkualitas, tentu kita juga harus memiliki kompetensi itu. Yang ketiga, poin yang ketiga adalah pendidikan itu adalah kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Baik secara diri mereka secara manusia pribadi maupun nanti ketika mereka terjun kepada atau terjun sebagai masyarakat ketika mereka sudah lulus dari pendidikan formal. Jadi artinya apa? Sebenarnya di antara pada diri peserta didik atau anak-anak kita sebenarnya sudah ada kodrat pendidikan. Mereka sebenarnya sudah tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Makanya guru berperan di sini untuk mengarahkan peserta didik kita untuk tahu hal-hal tersebut berkaitan dengan kodrat yang ada pada diri mereka. Kemudian beralih ke modul 2, mendidik dan mengajar. Di sini juga terdapat 3 poin yang perlu kita tahu. Yang pertama, mendidik menyeluruh. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan itu sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Artinya apa? Kalau sudah berbicara tuntunan, berarti kita sebagai guru harus memberikan sumber yang baik. Supaya apa? Mereka bisa mencontoh, mereka bisa menjadikan itu menjadi acuan mereka dalam melaksanakan kehidupan ini. Kemudian pendidikan selama 1 abad. Pendidikan selama 1 abad di sini maksudnya adalah kalau kita berbicara usia kita itu pasti langka nih yang berada usia di atas 100 tahun. Artinya apa? Ternyata pendidikan itu tidak ada habisnya, kecuali kita sudah menutup usia. Kenapa dikatakan pendidikan selama 1 abad? Ini filosofinya adalah pendidikan itu sebenarnya tidak ada akhirnya. Harus selalu belajar dan belajar termasuk ketika kita sudah lulus dan menjadi sarjana S2, S3 maupun S seterusnya. Kemudian yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Ini artinya adalah manusia itu tumbuh dari terpadunya atau bersatunya cipta, rasa, dan karsa. Cipta yang berkaitan dengan pikiran, rasa yang berkaitan dengan perasaan, dan karsa yang berkaitan dengan kemauan. Artinya apa?
kita memikirkan tentang suatu hal. Berdasarkan suatu hal itu, kita tahu atau kita merasa, oh itu hal yang baik. Maka kita dari situ memiliki kemauan, apakah kita akan lakukan hal itu atau tidak. Maka itu kita dari situlah dikatakan manusia itu sebenarnya menjadi manusia yang utuh ketika bisa memadukan ketiga hal tersebut. Kemudian trilogi pendidikan yang sudah sama-sama kita tahu, Ingarso sung tulodo, ketika di depan kita menjadi teladan, berarti sebagai guru kita seharusnya memberikan contoh-contoh yang baik, bukan sebaliknya. Ketika dilihat oleh siswa, mereka akan mengatakan Bu guru saja seperti itu. Seperti itu di sini harusnya berarti hal-hal yang positif supaya menjadikan Ingarso sung tulodo ini cerminan yang bisa kita yang bisa kita aplikasikan. Kemudian yang kedua, Ing Madya Mangun Karsa, di tengah itu harus memberikan semangat. Jadi ketika ada siswa kita yang maaf nakal, mungkin susah diatur, bukannya menjatuhkan mental, tapi memang kita harus selalu memberikan semangat untuk bisa, ayo beralih dari yang malas, dari yang nakal menjadi yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, ini yang paling terkenal itu Wuri Handayani, di belakang itu harus selalu memberikan dorongan atau semangat. Jadi kalau sudah menjadi contoh, kemudian anak didik kita semangat, tentu semakin kita mendorong, maka cerminan trilogi pendidikan yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara ini akan terwujud. Beralih ke modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Di sini ada 2 poin yang bisa disampaikan. Yang pertama itu kodrat keadaan. Kodrat keadaan ini terdiri menjadi 2, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Artinya apa? Kalau misalnya saya sendiri sebagai seorang siswa yang dulu pernah bersekolah di perkotaan akan berbeda dengan keadaan siswa yang sekolah di pedesaan. Apa bedanya? Kalau di perkotaan, ya, saya sebagai murid melihat sendiri nih dari segi kedisiplinan. Tingkat kedisiplinan siswa di perkotaan itu saya katakan lebih bagus atau lebih tinggi dibanding siswa-siswa yang berada di pedesaan. Kenapa bisa demikian? Itu adalah bentukan lingkungan mereka. Di sana mungkin bisa dihitung anak-anak yang tidak disiplin. Karena apa? Lingkungan mereka seperti itu. Mereka dilatih menjadi anak-anak yang disiplin, bertanggung jawab, mandiri, dan lain sebagainya. Selain itu, bentukan dari orang tua mereka juga mendukung hal tersebut. Maksudnya apa? Di perkotaan, pengalaman saya ya sebagai murid, jarang saya menemukan teman-teman saya itu orang tuanya ada di Malaysia sebagai TKI atau TKW. Ya, rata-rata misalnya orang tua mereka sebagai pegawai, ASN, tentara, dokter, guru, dan lain sebagainya. Berarti apa? Karakter mereka sudah dibentuk sedemikian rupa sehingga ada nih pembentukan sifat yang memang dari alamiahnya sudah bagus, ya. Berbeda dengan kalau di pedesaan. Maaf, misalnya kalau di sekolah yang dekat dengan pantai atau yang orang tuanya itu sibuk bekerja, mereka tidak terlalu memperhatikan berkaitan dengan karakter atau sifat anak-anak mereka. Yang penting uang, ya. Jadi pendidikan itu masih berada di nomor kesekian, sehingga apa? Karakter alamiah atau kodrat alamnya berbeda dengan apa yang ada di perkotaan. Jadi kodrat alam itu berkaitan dengan karakter yang memang sudah ada pada diri mereka, didukung dengan lingkungan di mana mereka tinggal, termasuk dukungan keluarga dan orang tua. Yang kedua, kodrat zaman, ya. Kalau yang seperti namanya, kodrat zaman ini adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan bergeraknya dinamis zaman-zaman yang kita lalui, seperti yang sekarang kita rasakan ketika kita menjadi murid, mengumpulkan tugas itu sebatas kertas, ya. Jadi hanya sebatas butuh pulpen sama kertas. Berbeda dengan kondisi sekarang, anak-anak bisa mengumpulkan semua tugas melalui aplikasi media yang memang sudah mereka sangat mahir untuk mengoperasikannya, ya. Jadi itu untuk kodrat zaman. Yang ketiga, yang berikutnya trikon
berkaitan dengan asas trikon ini ada 3, ya ini continue, convergent, dan konsentris. Continue sama seperti bahasa Inggris ada ya, Bu Ika, continue. Continue itu artinya berkelanjutan. Apa yang berlanjut di dalam pembelajaran itu harus selalu berkesinambungan dan dilakukan secara terus-menerus dengan menggunakan perencanaan yang baik. Kita memiliki modul ajar. Modul ajar itulah yang menjadi salah satu hal yang sifatnya berkesinambungan dan terus-menerus kita lakukan. Karena itu adalah rencana yang kita persiapkan untuk kita lakukan tiap semesternya kepada peserta didik. Yang kedua yang dimaksud dengan konvergen adalah pengembangan pada pembelajaran itu bisa didapat dari banyak sumber di luar. Ya, jadi sumbernya bukan hanya kita sebagai guru, tapi banyak sumber lainnya, baik lingkungan, alam maupun sumber-sumber dari media yang biasa mereka akses. Dan yang terakhir, yang berikutnya konsentris, yaitu pengembangan pembelajaran itu harus selalu tetap pengembangan ya, artinya apa yang dikembangkan dan dilaksanakan dengan kepribadian kita sendiri. Apa yang dikembangkan? Pengembangan di sini yang dimaksud dengan tetap itu adalah inovasinya, kreativitasnya, kemandiriannya, pokoknya segala bentuk upaya yang kita lakukan dalam misalnya mengembangkan model pembelajaran yang disukai oleh peserta didik. Itu yang tetap untuk bisa dilaksanakan. Jadi yang tetap di sini tuh bukan cara kita ngajar, tapi yang tetap itu adalah inovasi dan kreativitas kita sebagai guru. Beralih ke modul 4. Modul 4 ini berbicara tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Bukan Bapak Budi ya Bapak ya. Budi pekerti di sini merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Seperti yang sudah saya jelaskan di depan, cipta itu berkaitan dengan pikiran, rasa itu berkaitan dengan olahan rasa yang ada dalam diri kita, baik senang, sedih, bahagia, takjub, dan lain sebagainya. Karsa itu berkaitan dengan seperti produk lah. Produk itu kan berarti kemauan yang kuat yang harus kita wujudkan. Kemudian budi pekerti itu, budi pekerti murid dibentuk dari sekolah, keluarga, dan masyarakat. Artinya mungkin saja kalau di rumah budi pekertinya ini kurang baik, tapi bisa terbentuk budi pekerti di sekolah jika memang mendapatkan olahan budi pekerti yang baik di sekolah. Jadi budi pekerti itu dibentuk bukan hanya dari satu sisi, melainkan dari berbagai sisi ini. Kemudian yang ketiga, kodrat anak itu diibaratkan kertas yang sudah terisi. Yang tadi saya katakan sebenarnya di dalam diri anak-anak itu sudah ada kodrat pendidikan, apa yang baik dan apa yang buruk. Guru itu memberikan acuan, memberikan arahan, memberikan bimbingan supaya kodratnya tetap berjalan sesuai dengan hal-hal yang baik tentunya. Maka perubahan budi pekerti ini di sini saya bagi menjadi 3 poin. Yakni budi, olah cipta menajamkan pikiran, olah rasa menghaluskan rasa, dan olah karsa memperkuat kemauan. Ya, yang tadi saya katakan kalau sudah kita memikirkan tentang sesuatu hal, kita rasa hal itu baik, maka kita memiliki kemauan untuk mewujudkannya. Sama seperti saya misalnya, saya punya pikiran gimana ya kalau saya bisa menjadi PNS. Nah, rasanya saya harus belajar nih. Nah, kemauan saya berarti kuat untuk gigih untuk bisa lulus menjadi PNS itu. Kemudian yang berikutnya, pekerti berkaitan dengan tenaga, ya, raga. Raga bisa sehat, caranya apa? Tentu dengan tidak tidur-tiduran, ya Bapak ya. Berarti dengan cara olahraga, ya. Olahraga membuat raga kita sehat. Yang berikutnya, kesempurnaan budi pekerti membawa kebijaksanaan. Yang namanya budi pekerti itu sebenarnya kunci poinnya adalah kan perilaku, tingkah laku, perilaku yang baik itu akan membawa kebijaksanaan. Artinya apa? Jika gurunya saja sudah memiliki budi pekerti yang baik, tentu pasti wajib ya murid kita atau peserta didik kita akan terlahir menjadi insan-insan yang penuh dengan kebijaksanaan. Setuju Bapak? Ya. Yang terakhir, modul kelima. Modul kelima ini berbicara tentang pendidikan yang mengantar keselamatan dan kebahagiaan. Yakni guru itu memberikan pembelajaran yang bermakna bagi murid. Apa itu? Ya, jadi pembelajaran di kelas itu bukan hanya sebatas mereka baca di kelas kemudian lupa dengan apa yang disampaikan oleh gurunya.
satu contoh yang pernah disampaikan oleh pengawas yang di kelas 7A, Dek. Ya. Beliau mengatakan ada salah satu murid saya terkenal bandel, tidak mau belajar. Saya sengaja memberikan contoh apa yang saya lakukan ketika dia selalu lewat di depan rumah. Ketika bapak ternyata kalau secara finansial, ekonomi sudah kaya, kok masih jualan bensin, ya. Dari situ ternyata budi pekertinya lahir nih, akalnya main, rasanya dia harus mencoba dan ternyata mau untuk melakukan hal yang sama dengan gurunya. Jadinya apa? Dia menjadi entrepreneur, ya. Dia menjadi pengusaha yang sukses. Ya, ternyata pembelajaran yang bermakna bagi murid itulah seperti itu. Ada hasil atau ada makna yang benar-benar terpatri di dalam pikiran dan hati mereka sehingga terwujudlah masa depan yang cerah. Yang berikutnya, fungsi pendidikan itu adalah untuk mengantarkan murid agar siap dan hidup mengisi zaman. Kira-kira kasus yang tadi siap tidak menghadapi zaman? Siap. Nah, berarti keterkaitan antara guru yang memberikan pembelajaran bermakna ini menghantarkan murid-muridnya ternyata siap menghadapi zaman yang serba ya duit ya, atau serba kalau berbicara tentang teknologi tentu dia semakin belajar dari promosi, kemudian cara dia memberitahukan bahwa dia menjadi seorang pengusaha juga dia bisa memanfaatkan melalui layanan teknologi yang semakin canggih ya. Oke. Itulah maksudnya atau inti dari pendidikan itu yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Kalau udah ada uang berarti selamat, kalau sudah selamat pasti kita bahagia. Okay. Terima kasih, cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Saran dan kritik bisa disampaikan melalui WA ya. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.